Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Divasi Mahendra dari kelas 6B Nonrek BJB. Jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah penjelasan ya tentang eh, poin pertama, yaitu ada perancangan biaya pembuatan sistem. Yang kedua ada perancangan sistem selengkapnya, ada OML atau DFD, database relasi. Yang ketiga adalah laporan pengujian atau evaluasi sistem. Di sini saya mengambil contoh kasus punya saya sendiri ya, atau situs web aplikasi yang sudah saya bangun, yaitu adalah sistem informasi manajemen arsip dinas berbasis web yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Oke, jadi tujuan video ini apa? Yaitu adalah membangun sistem arsip digital, yaitu adalah gambaran nyatanya. Yang kedua ada proses perancangannya, baik biaya, sistem, dan informasi, serta studi kasusnya ya, yang ada di dinas di Kabupaten Tanah Laut. Ini kan saya membuat web aplikasi ini untuk manajemen arsip ya, yang ada di kantor-kantor dinas atau instansi atau ya sekolah yang ada di lingkungan Kabupaten Tanah Laut. Nah, di sini di bagian pertama ada rancangan biaya. Di sini untuk programmer, untuk saya sendiri, ini saya kira-kira untuk biayanya itu ada 5 juta per bulan untuk web hostingnya atau domain, supaya web aplikasi kita yang saya buat itu bisa diakses untuk semua orang. Ada 300.000 per tahun ya. Lalu ada desain UI-nya, terus harga 1 juta. Lalu ada testing dan dokumentasinya ada 1.500.000. Untuk totalnya itu 7.800.000 rupiah. Nah, sedikit saya jelaskan untuk sistem informasi manajemen arsip itu apa sih. Kita lihat ya di bagian sini. Ini laporan yang sudah saya buat di bagian abstrak ya. Nah, informasi manajemen arsip dinas dari lingkungan Kabupaten Tanah Laut berbasis web sebagai solusi dalam pengelolaan arsip fisik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi sistem ini saya buat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut, tepatnya di bidang arsip ya. Karena di bidang arsip itu tugasnya untuk mengelola arsip-arsip yang ada pada instansi atau dinas yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Saat ini arsip masih dalam bentuk hard copy yang rentan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan akibat bencana alam atau kerusakan akibat usia. Dalam latar belakangnya, penelitian ini mengidentifikasi peran penting kearsipan dalam mendukung aktivitas pemerintahan dan memperkenalkan sistem informasi berbasis web untuk mengelola. Nah, ini kita perlu garis bawahi, untuk mengelola dan mendigitalisasi arsip guna mencegah kerugian dan meningkatkan aksesibilitas informasi. Nah, itu ya fungsi dari web aplikasi yang sudah saya buat. Oke, lanjut ya. Di bagian penanyaan sistemnya, di sini ada desain OML-nya ya. Itu ada saya buat contoh dua saja ya. Ada use case diagram sama IRD atau Entity Relationship Diagram. Kita coba cari dulu ya untuk OML-nya. Ini bukan. Nah, ini ada, bentar. Bagian sini ada sistem yang berjalan ya, analisis sistem yang berjalan maksudnya. Nah, kita coba zoom ya. Nah, di sini saya buat usernya itu ada 4. Ada unit pengelola, unit kearsipan, super admin, sama dispusip atau LKD dispusip. Unit pengelola itu yang pertama dia membuat arsip aktif, vital, dan terjaga. Ini jenis arsipnya ya. Ada aktif, vital, dan terjaga. Ini arsipnya. Lalu unit pengelola dapat memindahkan arsip kepada unit kearsipan jika arsip tersebut sudah inaktif. Nah, apabila arsipnya itu sudah inaktif,
Lalu indikator apa sih yang membuat arsip itu inaktif, yaitu adalah JRA atau jangka retensi arsip. Itu biasanya ada di setiap dokumen, dikategorikan biasanya 2 tahun musnah, 3 tahun musnah, 3 tahun inaktif, 2 tahun inaktif. Apabila sudah dengan masa tenggat JRA, otomatis dia menjadi inaktif. Nah, jadi gitu. Lalu berkas tadi akan diberi atau dikasih ke unit kearsipan. Nah, jadi yang tadinya unit pengelola itu membuat arsip, lalu dengan ada JRA tadi kan menjadi inaktif tuh. Setelah menjadi inaktif, dia akan masuk ke unit kearsipan. Nah, gitu. Nah, selanjutnya unit kearsipan memindahkan arsip yang diberikan oleh unit pengelola ke arsip inaktif. Ya, betul. Tadi arsip inaktif. Nah, ke sini. Unit kearsipan dapat memusnahkan arsip menjadi arsip pengusaha dengan persetujuan oleh pihak disposif. Jadi pada saat sudah inaktif ya, tadi yang dari unit kearsipan akan dimusnahkan dari persetujuan pihak disposif. Arsip inaktif nih ada 2 nih, ada yang bisa dimusnahkan sama ada yang arsip statis atau arsip yang dipermanenkan. Ini dia, unit kearsipan dapat menyerahkan arsip menjadi arsip statis dengan persetujuan oleh pihak disposif. Nah, pihak disposif yang menyetujui tipe arsipnya itu apa, itu bisa dimusnahkan atau bisa disimpan. Nah, seperti itu guys. Oke. Nah, ini analisis sistem yang diusulkan. Ini dia analisis yang saya buat ya. Jadi unit pengelola sama unit kearsipan serta diskusi punya usernya masing-masing, yang mana usernya itu mempunyai tugasnya masing-masing, mempunyai role tugasnya masing-masing. Nah, untuk yang pertama, unit pengelola itu membuat arsip ya, yang tadi membuat arsip vital, terjaga, dan aktif dalam satu sistem, itu di komputer ya. Nah, ini dia, unit pengelola dapat memindahkan arsip kepada unit kearsipan jika arsip tersebut sudah inaktif melalui sistem. Nah, jadi untuk proses berjalannya itu lewat sistem ya, by system, bukan by people to people, ya kan? Nanti, berarti unit pengelola ini dia akan membawa arsipnya nih ke unit kearsipan, unit pengelola ke unit kearsipan, bawa barangnya nih, bawa barang fisiknya tuh maksudnya. Nah, jadi dia bawa, terus misalnya ada banyak berkas, dia bawa tuh satu box, 2 box, 3 box, atau bisa ratusan box tuh. Nah, dengan adanya sistem ini, untuk prosesnya itu bisa by system ya, langsung masuk ke dalam sistem. Unit pengelola menginput data di sistem, lalu jika inaktif maka tinggal klik aja inaktif, atau bisa juga pada saat sudah jangka waktu inaktif dia secara otomatis akan pindah ke unit kearsipan, berarti ke dalam sini ya, ke user ini. Jadi data yang ada tadi, yang ada di unit pengelola, dia akan pindah ke unit kearsipan secara otomatis. Nah, jadi unit kearsipan tuh mencek nih, oh ternyata ada data dari unit pengelola, ada data arsip yang sudah masuk ke masa waktu inaktif. Nah, begitu juga sebaliknya untuk disposif, untuk user disposif ya. User disposif itu mempunyai tugas untuk menyetujui apabila pada saat unit kearsipan memberikan arsipnya, memberikan datanya, dia itu dimusnahkan atau disimpan atau menjadi arsip statis atas persetujuan disposif nih, user disposif.
Nah, seperti itu ya, pokoknya proses bisnisnya, proses berjalannya itu by system, bukan by people to people. Nah, gitu. Nah, ini tadi untuk IRD-nya atau Entity Relationship Diagram. Nah, ada banyak ya di sini. Nah, ini relasinya ada beberapa ini ya. Ada beberapa atribut ya. Ada atribut ini, dia one to many, one to one, seperti itu, bisa dilihat sendiri ya. Nah, lalu di sini ada RAT-nya nih, atau relasi antar tabelnya. Nah, dia satu tabel mempunyai banyak atribut ya, seperti ini. Tuh, ini di sini ada struktur tabelnya. Jadi yang paling penting tuh dia ada tabel user, tabel arsip aktif, terus tabel isi tuh ya lumayan penting sih. Lalu ada tabel SKPD, nah di sini lalu ada unit kerjanya. Nah, itu dia yang paling penting. Oke, lanjut kita ke ini, sudah use case-nya. Oh, IRD ya, use case-nya bentar. Nah, ini dia use case-nya, atau undefined modeling language. Itu ada use case diagram. Nah, ini nih tugas-tugas bagi para aktornya. Ada unit kearsipan, unit pengelola, superadmin, dan dispusif. Dispusif bisa mengelola arsip aktif, arsip vital, arsip terjaga, arsip, atau kelola data master. Nah, dispusif sama superadmin juga bisa nih. Superadmin dengan dispusif mempunyai fungsi role yang sama, namun ada satu ya, yaitu ada kayaknya dispusif ini tidak bisa mengelola menu user ya, menambahkan akun. Nah, ya gitu, hanya super admin yang bisa. Tapi untuk secara tugasnya nih, fungsi role-nya ini sudah cocok nih, karena super admin bisa mengelola user list. Nah, ini, oh iya, maksud aja nih user list, kelola arsip aktif, kelola arsip vital, arsip terjaga, dan kelola data master. Super admin ini ada 5 menu ya, sedangkan dispusif cuma 4. Di sini ada unit pengelola cuman bisa manajemen unit pengelola, itu ada ini di bawahnya nih ya, ada CRUD ya, create, read, update, dan delete, kelola arsip aktif, arsip vital, arsip terjaga. Sedangkan unit kearsipan dia cuman manajemen arsip aktif saja, manajemen arsip maksud saya, manajemen arsip aktif, manajemen arsip vital, manajemen arsip terjaga. Itu adalah kelola arsip aktif yang inaktif, arsip aktif yang statis, lalu ada yang musnah. Begitupun sebaliknya dengan arsip vital dengan arsip terjaga. Dapat ini ya use case diagramnya. Lalu untuk nih di sini use case diagramnya itu ada unit pengelola, unit kearsipan, superadmin, dan dispusif. Fitur utamanya ada login, input arsip, cari arsip, cetak. Oke, kita coba ya. Kalian bisa di sini klik saja atau ketik simpul dispusif titik tanah laut cap.go.id. Nah, ini adalah web aplikasi yang sudah saya buat. Kita coba login ya. Misalnya ini. Oke, ini. Masukkan username serta passwordnya dan ada captcha-nya. Masuk.
agak sedikit lama ya, karena datanya begitu banyak. Wah, kenapa ini? Oh, sepertinya ada yang salah nih dari username-nya. Coba kita ganti username-nya dulu. Kita ganti yang bentar. Ini aja deh. Sekretariat UP Sekretariat Diskusi Tala. Nah, jadi sudah bisa login ya. Login, dan ini tampilan dashboardnya. Di sini ada jumlah arsip aktifnya ada 1625, inaktifnya ada 8. Ini ada menunya, data arsip serta histori perpindahan. Di sini ada data arsipnya nih. Nah, ini dalam bentuk tabel ya, data table ya datanya. Di sini ada aksi, tombol aksi, ada isi berkas, detail, edit, hapus, cetak kartu deskripsi, cetak kartu box, pindah inaktif. Oke, kita coba masukkan satu data. Ini ada menu pilih aksi, ada tambah tambah data seperti ini ya. Kita masukkan jenis arsip. Ini kodenya apa ya, 800. Tuh, keuangan itu apa ya, keuangan 900, 800, oh 900 yang itu ya. Nah nih 900.1.2.3 rancangan dokumen anggaran. Terus ini uraiannya rancangan dokumen pelaksanaan anggaran dinas tes. Oke, untuk jarak. Nah ini yang menentukan bahwa arsip itu dia termasuk berapa tahun untuk jadwal retensi arsipnya. Ini keuangan daerah. Ini lalu dokumen itu. Oke, nah dia permanen ya. Samakan juga keuangan. Nah, lalu arsip aktifnya diciptakannya misalnya hari ini. Redaksinya tekstual, nih copy, kondisi baik, media penyimpanan kertas. Ini kita kosongkan saja pakai strip. Jumlahnya 1. Submit, maka secara otomatis dia muncul ya. Ini untuk create-nya, lalu ada editnya. Kita ganti jadi tes 123. Submit. Oke, berhasil ya. Tes 123. Kita coba hapus. Oke, berhasil dihapus. Ini kita melakukan uji coba ya, uji coba pengujian black box ya. Ini ada cetaknya tadi, cetak berkas arsip. Nah, untuk fitur cetaknya itu seperti ini. Dia bentuknya seperti daftar arsip seperti ini ya. Ada nama instansinya, unit pengelolanya. Nah, seperti itu. Oke. Tadi seperti itu ya untuk fitur utamanya. Oh iya, cari arsip tadi belum ya. Bentar. Cari arsip tadi belum kita coba, tapi insya Allah bisa. Untuk tabel utama itu ini ya. Untuk metode black box-nya tadi sudah bisa, memastikan fitur berjalan sesuai fungsinya bisa. Terus kemudian ini
Ini ada di sini. Nah, ini untuk pengujiannya ya. Mana ya? Kita coba cari dulu. Nah, ini ya untuk implementasinya ya. Ini yang apa ya? Web aplikasi yang sebelumnya ya, belum saya update. Tampilannya seperti ini. Nah, ini dia untuk pengujian black box-nya, ini berhasil semua ya. Ini black box. Hasil semua. Ya, kesimpulannya sistem berhasil dirancang uji dengan baik, prosesnya efisien, pengasupan menjadi digital dan efisien ya. Pengembangan tingkat lanjut bisa dibuat pengembangannya mobile atau notifikasi secara otomatis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.